纸扎是华人社会历史悠久的传统工艺，在华人节日庆典以及宗教仪式中扮演重要角色。在祭拜的时候呢，华人会用很多种装饰品，其中就是纸扎用品。纸扎用品有很多种，例如纸质的房子、神明等等。在印尼，纸扎师傅已经为数不多，其中还在投入这个行业就是 Edi Sutarno。我们来看看接下来的采访报道。在华人传统民俗中，纸扎艺术被用作装饰品，除了能起到美化的作用，在传统仪式中含有特殊意义。这门艺术起源于中国，并传播到印尼。可惜的是，目前在印尼的纸扎师傅屈指可数。Pemirsa, dalam persembahyangan masyarakat Tionghoa, ada satu hal yang selalu ada, yakni kerajinan kertas. Bentuknya bisa beragam, ada yang rumah-rumahan, ada yang patung dewa, hingga ada yang lampion. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu pengrajin rumah-rumahan kertas. Mau lihat seperti apa sih cara pembuatannya? Langsung aja yuk. Selamat siang Bapak. Iya, siang. Saya ini dari DAI TV. Mau tanya-tanya gimana sih pembuatan rumah-rumahan kertas nih Pak? Oh, oke. Boleh Pak? Silakan. Boleh, baik. Kalau yang di belakang kita ini apa nih Pak? Boleh dijelasin sedikit nggak Pak? Ini rumah-rumahan ya, rumah-rumahan untuk sembahyangan, sembahyang almarhum. Baik, kalau untuk ini memang rumahnya tuh bentuknya beda-beda atau bagaimana nih Pak? Ya, beda-beda, tergantung permintaan ya, tergantung permintaan. Baik, kalau misalnya saya penasaran nih kalau Bapak sendiri ini awalnya bisa jadi pengrajin kertas ini seperti apa nih Pak? Memang dari awal mulanya saya belajar dari daerah Riau ya. Daerah Riau, tepatnya di Bagan Siapi-api. Itu saya belajar dari sana. Baru pindah ke Jakarta. Baik, kalau untuk proses belajarnya nih Pak tadi, apa sih yang awalnya pertama dipelajari, lalu sampai akhirnya sekarang bisa mahir membentuk rumah sebesar ini, bagaimana nih Pak? Oke, baik. Jadi memang ada kesulitannya di situ ya. Dari ini kan termasuk kerajinan tangan ya. Bahan bakunya dari bambu. Nah, itu kesulitannya itu dari bahan bakunya. Harus punya teknik ya. Harus punya teknik bagaimana cara membelah bambunya, cara mengkreasi model-modelnya. Baik, kalau untuk karyawannya sendiri nih Bapak merekrutnya dari mana saja atau sampai sekarang udah ada berapa karyawan nih Pak? Untuk karyawan kebetulan lokal-lokal aja, sekitar sini aja. Saya memperkerjakan orang sekitar 7 orang lah untuk sementara. Baik, kalau untuk kerajinannya ini Pak udah sampai sejauh mana tadi? Apakah mungkin sudah keluar kota juga Kak? Atau memang fokus di daerah sini saja? Oke, baik. Untuk kerajinan ini sesudah sampai ke daerah-daerah ya. Tergantung pesanan dan permintaannya. Ada sampai ke daerah Bali, sampai ke daerah Riau itu sendiri, kembali lagi ke sana. Ada daerah Jawa juga. Baik, kalau Bapak sendiri nih, Bapak kan bukan dari keturunan Tionghoa, betul? Betul. Tapi ini bisa mengerti sedemikian rupa, membuat sampai sedemikian rupa dan melaksanakannya ini kan juga kerajinan yang sudah hampir punah, begitu jarang yang orang yang sudah melanjutkannya begitu. Betul. Memang di era modernisasi ini kerajinan ini sudah mulai ditinggalkan ya. Sudah sangat jarang dijumpai memang. Nah, di sini memang saya berusaha membantu melestarikan budaya Tionghoa ini agar tetap ada begitu. Baik, kalau untuk kerajinannya nih Pak, tadi kan ada rumah, ada apa aja sih yang biasanya dibuat sama Bapak? Iya, diantaranya rumah-rumahan ya.
Ada banyak sekali sebetulnya. Seperti ada itu yang di belakang itu ada pakuatan, terus ada tinggongtan, ada macam-macam perlengkapan sembahyang ya. Baik. Kalau pembuatannya nih Pak, ini kan tadi di sini juga dibuat. Saya boleh mencoba membuat juga nggak nih Pak? Oh boleh boleh silahkan. Baik, kita kemana nih Pak untuk membuatnya Oke, nih Pak? Sebelah sini? Seperti Oke, ini contohnya ya. Edi Sutarno 从18岁开始学习这门艺术，他在巴颜亚比学习了大概4年，后来才开了自己的纸扎工作坊。在3位员工的帮助下，他需要花费1个星期的时间来制作纸扎用品。其制作过程从设计和制作竹架开始，然后贴上塑胶纸片和无材质。对于原材料，他直接从中爪哇和兰家士路洞竹匠那里购买。Baik, Bapak ini sekarang kita mau buat apa nih Pak? Oke, saya coba buat niusoa ya. Niusoa bentuknya seperti ini. Ini untuk perlengkapan sembayang ya, untuk di wihara ya. Sembayang perlengkapan tinggongtan ya. Ini namanya niusoa ya. Ini coba saya. Gimana nih? Apa yang perlu saya? Boleh ambil dulu ini lem. Lem aja seperti ini ya. Oh, baik. Coba. Nah, ya. Nah, seperti ini. Udah merata. Ya, sekelilingnya. Yang paling penting merata ya lemnya. Baru. Ya. Oke. Lanjut ke sebelahnya. Nah, kalau sudah merata, nah boleh. Nah, tinggal ini kebetulan sudah ada lubangnya ya, tinggal masukkan saja gitu. Nah, posisinya seperti ini. Nah betul seperti itu. Nah tinggal dibalik, tinggal tempel, direkatkan seperti ini aja. Yang ininya juga ada Ya, ujung-ujungnya. betul. Betul, direkatkan seperti ini saja. Ya, seperti ini. Ya, betul. Seperti Nah, Wah. dah. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini Bisa. untuk Ini nanti untuk perlengkapan ya, perlengkapan sembayang. biasanya kalau dalam rumah-rumahan itu yang dibuat apa ajanya nih Pak? Apakah mungkin hanya bentuk bangunannya kah atau ada aksesoris-aksesorisnya juga yang dibuat di dalamnya Pak? Oke, baik. Kalau untuk rumah-rumahan, untuk keseluruhan ya, keseluruhan, maksudnya dalam artian di dalam rumah pun ada aksesorisnya ya, aksesoris seperti kayak rumah-rumah pada umumnya lah, ada TV, ada radio, ada kompor, semuanya ada seperti rumah. Baik, berarti tidak hanya bangunannya saja, ke dalamnya Betul, juga ya Pak ya? betul. Baik, ini kan membutuhkan tingkat presisi yang tinggi nih Betul. Pak. Karena kan sentimeternya juga diukur. Iya, betul. Ini seperti apa nih Pak? Memastikan agar semuanya sama, betul dan baik begitu Pak. Oke, baik. Memang ini tantangan tersendiri ya. Memang harus ukurannya juga harus presisi. Terus modelnya juga. Nah, nggak kalah penting warnanya ini. Bagaimana caranya biar warna itu kontras ya. Kalau warnanya sendiri ada maknanya sendiri nggak sih Pak? Atau memang hanya Kalau warna kombinasi aja sih sebetulnya, untuk kombinasi aja biar kelihatan lebih bagus aja sih kalau untuk warna.
menurut Bapak sendiri dari semua kerajinan yang pernah Bapak buat, yang mana yang paling susah nih Pak? Sebetulnya semuanya nggak ada yang sulit sih ya, semuanya mudah. Yang paling penting di situ ada kemauan. Ada kemauan. Sebetulnya ya seperti contoh ini tadi lah. Sebetulnya kamu baru memulai aja sudah bisa gitu kan. Nah, sebetulnya mudah sih. Jadi nggak sesulit itu ya Pak ya. Yang penting tahu cara nempelinnya, tekniknya, betul. Kalau Pesarada sendiri ini memang setiap tahun selalu ada kah atau memang ada waktu-waktu tersendiri saja? Kalau untuk rumah-rumahan hampir setiap hari ada, ya. Tapi kalau untuk di wihara itu ada hari-hari tertentu, nggak setiap hari ada. Kalau untuk range harganya nih Pak, yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar tuh harganya seberapa sih Pak? Kalau untuk harga relatif lah ya, dari harga ratusan ribu sampai belasan juta lah. Yang belasan juta tuh yang seperti apa Pak? Ya, seperti ada rumah-rumahan lah ya. Ada rumah-rumahan tergantung model dan ukuran juga. Dan tergantung isinya juga ya Pak ya? Betul. Baik Bapak, nih kita lanjut lagi bikin nih Pak. Kayaknya saya mau bantuin Bapak, nih saya udah bisa. Ya silakan. Iya. Ya, seperti itu. 纸扎制作传统技艺始于唐代，当时皇帝看到城外很多居民经济条件不好，他们靠种竹子获得经济来源，因此皇帝让城里的商人买纸扎用品作为节日庆典或宗教仪式的装饰品。至今，这门纸扎艺术在华人传统民俗中仍经常被用作装饰品。